Hai guys, kita lanjut kepada contoh-contoh soal materi fisika dasar 1 di pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas contoh soal yang pertama. Sekarang kita lihat lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, ini misalnya sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Tentukanlah ketinggian maksimum yang dicapai benda. B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. C. Waktu benda kembali ke tanah. D. Waktu total benda mulai ke atas sampai balik lagi ke tanah. E. Berapa kecepatan benda pada saat kembali pada permukaan tanah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak LBB ke arah sumbu mendatar, yaitu sumbu X. Sekarang ini ke arah vertikal ya, jadi ke arah vertikal. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa Ibu menggambarkan dia sebagai berikut. Misalnya ini permukaan tanah sini. Nah, kita melempar sebuah benda ke atas secara vertikal. Nah, dengan kecepatan awal di sini P0-nya sama dengan 25 meter per sekon. Jadi dilempar dari permukaan tanah Nah, yang ditanya pertama, A, berapakah ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda? Nah, di sini misalnya kita andaikan dia ketinggian maksimumnya sampai di sini ya. Nah, ini ke arah sumbu Y. Ini kita ambil, ini namanya sumbu Y ya, ke arah sumbu Y. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa di permasalahan gerak lurus berubah beraturan di LBB ini, percepatannya adalah konstan. Nah, benda yang dalam hal ini yang dilempar ke atas itu percepatan yang konstan itu adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi benda ini dipengaruhi oleh oleh gaya gravitasi bumi, sehingga ada percepatan gravitasi bumi, yang mana percepatan gravitasi buminya itu menuju ke bawah ya. Kalau kita lihat semua percepatan gravitasi bumi itu dia menuju ke bawah. Nah, sekarang kita lihat bahwa seandainya kita yang pertama ketinggian maksimum yang dicapai benda. Nah, kita mau pakai persamaan yang mana? Nah, kita ingat persamaan yang mudah yang kita bisa ingat dengan cepat, dengan satu persyaratan bahwa kalau benda itu dia mencapai di ketinggian maksimum, di sini P akhirnya di sini P akhir itu sama dengan 0. Ya, jadi benda waktu dia naik dengan kecepatan awal sekian, nah sampai di ketinggian maksimum itu syaratnya kecepatan akhirnya di situ sama dengan 0. Jadi kecepatan di ketinggian maksimum itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis persamaan yang mudah itu adalah persamaan P akhir kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang dengan 2A 2G ya, tulis dulu 2A dulu, 2A kali Y ya. Nah, A-nya itu sama dengan, bisa kita tulis sama dengan P0 kuadrat dikurangi dengan 2 kali G, A-nya sama dengan G dikali dengan Y ya. Nah, dulu ambil di sini, tulis saja G, percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, dengan tadi syaratnya pada saat dia sampai di keadaan maksimum ya, maka P akhirnya sama dengan 0 kan. Bisa kita tulis 0 sama dengan P0-nya adalah 25, berarti 25 pangkat 2 dikurang dengan 2 kali 10 dikali Y maksimum ya. Karena kita sudah tulis tadi
Nah, 25 pangkat 2 itu kita pindahkan, atau ini kita pindahkan ke sebelah, maka bisa kita tulis 20 Y maksimum itu sama dengan 25 pangkat 2 itu adalah 625, maka Y maksimumnya sama dengan 625 dibagi 20 itu sama dengan 31,25 meter. 31,25 meter. Nah, itu Y maksimumnya. Nah, pertanyaan yang kedua, yang bagian B, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Itu kita tulis yang di bagian B. Bisa bersama saja. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, kita pakai persamaan apa yang supaya mudah, supaya cepat? Maka kita pakai persamaan V akhir sama dengan V0 dikurang G kali T. Jadi A untuk kalau dia di apa namanya? Yang tadi bilang A itu percepatan konstan, tapi kalau dia jatuh dari suatu ketinggian, maka A-nya itu adalah kecepatan gravitasi bumi. Nah, karena dia G-nya itu menuju ke bawah, jadi kita bisa tulis min G, ya, min G kali T. Nah, tadi sama syaratnya yang tadi, kalau dia sampai di ketinggian maksimum itu P akhirnya di situ sama dengan 0, maka 0 sama dengan 25 dikurangi 10 dikali dengan T, atau 10 T sama dengan T maksimumnya, T maksimum. Ini sama dengan 25 atau T maksimum artinya T sampai di yang dibutuhkan sampai di ketinggian maksimum. Ini sama dengan 25 per 10 atau sama dengan 2,5 sekon. Ya, nah itu adalah pertanyaan B. Nah, sekarang pertanyaan C. Waktu benda kembali ke tanah, ya, waktu benda itu kembali ke tanah. Nah, sekarang kalau misalnya ini yang ditanya di bagian C dengan D ini agak lain. Bagian C itu waktu yang dibutuhkan pada saat benda ini dia sampai dari sini, dia sudah sampai tinggi maksimum, dia kembali ke tanah, itu berapa? Nah, maka kita bisa tulis sama. Kita menggunakan persamaan yang ini juga P, tetapi di sini bukan P akhir, tetapi menjadi P awal. Jadi kita tulis P akhir sama dengan P0. Jadi dia punya yang di sini, ya. Nanti yang mau ditanya itu P akhirnya yang di sini. Waktu yang sampai kembali di sini, ya. Nah, kita ingat bahwa di apa namanya, dia punya P0 itu kita ingat tadi P0-nya tidak sama, ya, P akhir di sini. Kalau dia turun lagi, maka ini menjadi P0, ya. Nah, P0-nya itu sama dengan 0, ya. Lalu kita lihat dikurang ditambah GT, ya. Jadi dia balik lagi. Nah, atau kita bisa pakai persamaan yang lain juga. Misalnya persamaan yang mau menunjukkan waktu yang benda itu kembali ke apa namanya, ke tanah, ya. Nah, karena di sini P akhirnya kita belum tahu, karena nanti sebentar kita mau cari P akhirnya di sini. Nah, bisa kita menggunakan ini juga, tapi kita bisa menggunakan persamaan yang mana lagi? Yaitu persamaan Y sama dengan P0T ditambah 1/2 GT kuadrat, ya, 1/2 GT kuadrat. Nah,
sekarang kita mau cari apa namanya, dia punya P0. Nah, tadi yang Ibu sudah sampaikan, P akhirnya kalau dia turun di sini, Y-nya itu adalah 31,25, ya, 31,25. Karena dia jatuh dari atas kembali 31,25. Ini sama dengan P0-nya itu waktu dia sampai di sini kan P akhirnya waktu dia naik P akhirnya 0, maka di sini dia menjadi P awal untuk dia turun adalah juga 0. Sehingga bisa kita tulis 0 ditambah 1/2 dikali 10 dikali T pangkat 2. Jadi ini T, Ibu bisa kasih kode saja, ini adalah T yang turun ya, T yang dia turun. T yang waktu dia turun, ya. Nah, maka kita bisa tulis 31,25 sama dengan ini menjadi 1/2 kali 10 itu adalah 5. T turun dipangkatkan 2. Nah, 31 T turun dipangkatkan 2 sama dengan 31,25 dibagi dengan 5, ya. Ini kita dapati bahwa 31,25, kemudian kita tulis T turunnya ini sama dengan akar dari 31,25 dibagi 5, ya. Ini di sekitar sekian, 6 lebih. Ini nilainya sama dengan, jadi T waktu dia turun itu T turun, TL turun itu sama dengan 2,5 sekon. Jadi tolong perhatikan bahwa dia naik dengan sampai di ketinggian maksimum itu T-nya 2,5 sekon, dia turun juga sama dengan T sama dengan 2,5 sekon. Dengan catatan bahwa ini tidak ada hambatan udara, tidak ada angin di dalam percobaan, ya, dalam situasi seperti ini, ya. Nah, yang sekarang bagian yang D. Jadi biasanya kalau di dalam ujian atau apa ya, jadi kalau kita sudah tahu dia punya T naik itu 2,5 sekon ya sampai ke atas, maka biasanya orang ditanya berapakah T waktu dia turun sampai waktu dia mulai dari atas turun, ya tetap 2,5 sekon. Jadi langsung dijawab ya kalau misalnya ada PG dan segala macam. Tapi kalau di mencarinya ya bisa menggunakan persamaan ini, ya. Nah, sekarang bagaimanakah mencari waktu waktu total, ya. Jadi waktu total berarti 5 sekon ya. Jadi T naiknya 2,5, dia T turun 2,5, berarti T totalnya itu sama dengan 5 sekon. Ya, dijumlahkan saja. Tetapi bisa kita menghitungnya dengan menggunakan persamaan yang mana, ya. Kita bisa menggunakan persamaan menggunakan persamaan yang ini bisa Y sama dengan P0T tambah 1/2 GT kuadrat, ya. Lalu kemudian kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan P0 tambah GT, ya. Atau kita bisa menggunakan juga ini kita mencari waktu total ya. Jadi waktu totalnya itu kita bisa menghitungnya cuma pakai dengan menggunakan yang ada T-nya, ya. Nah, sekarang kita bisa mencari apakah memang benar itu
nilainya sama dengan sama dengan 5 atau tidak, ya, 5 skor, ya. Nah itu bisa dicari dengan menggunakan dua persamaan ini. Nah sekarang kita lihat yang bagian E. Di bagian E, berapakah kecepatan benda pada saat kembali pada permukaan tanah? Nah ini bisa kita menggunakan persamaan yang ini, ya. P akhir yang kita cari sama dengan V0 ditambah dengan G dikali T pada saat dia turun itu. Nah V0 nya itu waktu dia turun kan sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 10 dikali dengan T turun yang ada 2,5. Maka P akhirnya adalah sama dengan, dan dia sebelum menyentuh tanah itu P akhirnya itu adalah 25 meter per sekon. Jadi waktu dia naik, ya jadi ini untuk keadaan yang ideal, ya, jadi tidak ada hambatan udara atau angin. Maka waktu dia naik itu 25 meter per sekon, dan dia akan turun juga dengan 25 meter per sekon. Ya, jadi sama, ya. Jadi kita lihat bahwa sama antara yang dia naik dan dia turun, ya. Nah, bisa juga kita menggunakan yang persamaan Y sama dengan V0T ditambah 1/2 GT, bisa juga kita menggunakan persamaan ini, ya. V0 sama dengan PAK sama dengan V0 ditambah GTR, ya. Jadi bisa kita menggunakan yang ini, bisa kita pakai juga caranya begini, P akhir, tapi ini cara yang agak lain, ya, bukan agak lain tapi sama, tapi dalam hari ini ada tandanya yang berubah. Nah kita lihat sama dengan P0 itu kita mulai, karena kita mau menghitungnya mulai dari dia naik, ya. Jadi dia naik sampai dia turun, maka P akhir sampai di sini. Jadi kita hitungnya begini, waktu dia dilempar ke atas sampai dia balik sini, P akhir di sini nih. Nah itu bisa kita begini, ya, kita tulis sama dengan P0, tapi di sini pakai kurang GT, ya. T total, ya, T total. Nah, jadi kita maksudnya dia ambil dari sini sampai dia balik, ya. Nah, itu bisa sama dengan P0-nya kan 25 pertama. Jadi bukan kita lihat dari sini. Bukan kita lihat dari sini, tapi mulai dari dilempar dari ini. P0-nya 25 dikurangi 10 dikali T totalnya adalah 5, maka sama dengan 25 dikurang 50 sama dengan minus 25 meter per sekon. Nah, tanda negatif itu artinya dia turun, ya. Jadi yang tadi kalau dia naik itu, dia naik ke atas 25 meter per sekon, pas dia turun mendekati permukaan tanah itu adalah minus, itu cuma menunjukkan arahnya ke bawah. Minus 25 artinya dia sama. Jadi besarnya sama tapi arahnya yang berbeda. Nah itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin kalian belum paham, itu bisa ditanya dalam kolom di bagian komentar. Dan jangan lupa di share, di like, dan di subscribe serta bunyikan lonceng. Terima kasih.